Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk kita berkumpul di gereja kita, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita mengangkat pujian ini. Sebab kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas kehidupan saudara dan saya, yang membuat kita sampai saat ini boleh layak di hadapan hadirat-Nya. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya, lebih dari hidup. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepada Engkau, Allah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidah kami memuji dan membesarkan Engkau, sebab tidak ada alasan yang lain kami tidak memuji dan meninggikan Engkau, Tuhan.
luar biasa kasih setiamu yang tidak berkeputusan, tidak berkesudahan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah berkat damai sejahtera, anugerah atas kita sekalian di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya, haleluya. Sebab besarkan setianya yang sudah menebus kehidupan kita dari dosa. Haleluya. Mari kita jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Kita jangan menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak tahu berapa lama kita ada di bumi ini, tetapi selagi Tuhan beri kesempatan bagi kita, mari kita melayani Dia, mari kita memuliakan Dia. Kita mengangkat satu pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian ini. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Banyak waktu yang sia-sia yang kami tidak pergunakan sebaik-baiknya. Tapi hari ini kami mau belajar berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menyenangkan dan memuaskan hati. Haleluya. Haleluya.
Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bersama dengan segala kerendahan kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami merenungkan firman-Mu, mari urapi hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kami supaya kami menjadi memahami, bertumbuh akan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu bekerja atas hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur kita masih diberi kesempatan hingga saat hari ini. Dan puji Tuhan, yang sakit sudah membaik, Bu Lamidi, Pak Rubianto dan Bu Rubianto, tapi belum saya izinkan. Minggu depan baru boleh ikut ibadah ya. Minggu depan baru boleh ikut ibadah atau bisa ikut ibadah karena kondisi mereka juga masih belum 100% ya. Jadi belum 100%. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, situasi yang ada di Nganjuk khususnya kemarin sempat menghadapi kekritisan ya. Itu justru dengan situasi yang semacam ini yang dituntut itu adalah kerendahan hati kita masing-masing untuk menghadapi situasi yang ada. Kalau kita tidak biasa dengan hidup dengan rendah hati, saya pikir kita tidak akan sanggup menghadapi hidup ini dalam damai, ya kan? Kemarin tadi itu Paul juga saya tegur. Kamu kalau suka membiasakan main HP suarane banter, itu pasti kalau ditegur pasti minta suara banter baru memperhatikan. Ya. Itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sehingga apa? Yang terjadi bahwa efeknya adalah kepekaan itu tidak terjadi. Atau dapat dikatakan bahwa hati kurang berfungsi. Nah, semacam itu. Biasa dengan nada keras. Coba Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Karena apa? Karena kebiasaan nada keras. Orang yang biasanya di hutan, kalau manggil bagaimana Bapak Ibu? Pak No, dengar? Harus bagaimana? Banter kan? Nah itu harus mampu mengalahkan speaker yang dekat situ. Nah, itu menjadi kebiasaan. Dan akhirnya kalau sudah ketemu pasti ngomongnya tidak bisa pelan, pasti banter. Itu sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah terlatih sedemikian rupa, ya kan? Dengan nada yang sedemikian rupa. Untuk kembali menyesuaikan yang namanya bagaimana kepekaan batin, kepekaan telinga, kepekaan hati itu menyatu mendengarkan dipanggil Pak No. Nah itu butuh waktu lama memang, ya kan? Butuh waktu yang lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baiklah kita masih di dalam bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu poin yang ketiga ya, dari 5 hal yang kita wajib pelajari dari gadis yang bijaksana. Yang ketiga itu adalah peka, ayat yang ke-6 ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang suka namanya wayang atau tahu wayang. Jadi kalau melihat wayang, mendengarkan wayang, nonton wayang, jangan sekedar nonton dalangnya api. Jangan sekedar nonton karena bolone akeh. Jangan sekedar menonton karena wayang itu apik tapi tidak mengerti apa jeluntrungnya wayang itu sendiri. Wayang itu apa tuh Bapak Ibu? Wayang itu menurut orang Jawa namanya ayang-ayangi wong, ya kan?
wayang, ayang-ayangi wong. Artinya apa? Gambaran daripada manusia yang ada di dunia ini. Nah itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam grup wayang itu sebenarnya muncul dua kelompok. Kelompok apa Bapak Ibu? Kelompok Pandhawa dan kelompok Kurawa, ya kan? Padahal di situ ada 3 atau 4 kerajaan, ya kan? Tapi yang menonjol adalah kelompok Pandhawa dan kelompok Kurawa. Nah, itu ya kan. Nah, padahal ada kelompok tengah, kelompok yang dapat dikatakan netral tapi tidak netral juga, ya kan? Kadang ngebong siapa ini Ngastina, kadang kala mengadu domba Ngastina dan Kurawa. Nah, semacam itu. Itu adalah situasi yang ada, dan yang peka siapa? Pasti ada yang ditokohkan dari wayang itu sendiri sebagai gambarannya yang peka terhadap keadaan. Saya yang terakhir kemarin melihat wayang sekilas ya, itu adalah siapa ini? Sengguni yang membo jadi ratune Ngastina, nyolong, ya kan? Ngongkon siapa? Nyolong, ya kan? Nyolong apa ini? Membo dengan Pandhawa, salah satu Pandhawa 5, tapi nyolong. Istilahnya itu apa yang menjadi pepundene daripada jimatnya Ngastina. Nah, dengan alasan ini, dan akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketahuanlah bahwa si pelakunya dibuntuti. Siapa pelakunya? Rupanya si Sengguni, Bapak Ibu, ya kan? Setelah dibuntuti si pelakunya adalah Sengguni, maka baru di situ setelah sama siapa itu ya, selain Warkudara, Gatotkaca sama siapa Antasena ngamplengi sama Sengguni, akhirnya Sengguni berubah jadi yang wujud yang aslinya. Rupanya Sengguni, ya kan? Dia minta apa itu? Ngomong lele, iki aku le, iki aku. Nah, itu ya kan? Tapi karena sudah emang dibuntuti, ya kan? Nah, ternyata akan diserahkan ke Warkudara. Warkudara enggak terima bahwa itu adalah gurunya. Setelah tahu, Warkudara lari ya, karena malu. Itu adalah gurunya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sama dengan kalau di dalam dulu ceritane Majapahit ya. Bapak Ibu itu tahu ya, pernah mendengar sandiwara Majapahit dulu? Ada Rawedeng, ada Rapira, Bapak Ibu, Rayuyu, Rabanyak, Rabangsa, ya kan? Terus yang paling apa itu sebagai Sengguni siapa itu dulu waktu itu? Ada itu ya kan, sing tukang adu domba ini ada ya. Nah, dan di situ adalah butuh kepekaan daripada wayang itu terhadap kita, bukan sekedar menonton wayang atau suka wayang tetapi tidak mengerti daripada tujuan wayang itu. Memang pemainnya utama adalah dalang. Wayang ini hanya simbolnya saja, dalang yang bicara. Tetapi itu berdasarkan situasi, baik itu mungkin adalah untuk kritikan, baik sindiran maupun juga untuk teguran terhadap kita sebagai manusia, diingatkan, dieling dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal inilah kita perlunya juga di dalam menjadi garam dan terang, kita perlu memiliki yang namanya kepekaan. Peka itu adalah tanggap. Peka itu tengen, gatean. Itu namanya peka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana membangun kepekaan dengan Tuhan? Lawannya peka apa Bapak Ibu? Ya? Nglewes atau pek. Nah, ya kan itu ya. Pekok ya kan, enggak peka tapi pekok. Nah, banyak masyarakat ya enggak peka sekarang. Kenapa? Karena situasinya sudah berubah, terbawa oleh kebebalan dunia ini. Nah,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke bagian yang pertama dan kedua, kita belajar di sana kita harus peka. Bukan hanya sekedar kita punya firman, kemudian kita sudah aman. Enggak. Kita harus punya pelita, punya firman, tapi kita harus punya apa? Kedua, minyak, ya kan? Oke, saya ulangi ya. Satu, kelebihan lima gadis yang bijaksana. Satu, mbak pelita. Kedua, membawa minyak. Ada kepekaan, sadar haknya. Kelima adalah menikmati perjamuan. Itu Bapak Ibu kelebihannya ya. Nanti bisa diingat ya kan. Jadi punya pelita, punya firman. Makanya dikatakan firmanmu pelita bagi kakiku. Tetapi bagaimana supaya firman ini tetap hidup di dalam hidup kita? Harus ada yang namanya minyak. Apa itu minyak? Roh Kudus. Kalau kita punya firman, punya pelita tapi tidak punya minyak, saya yakin semangatnya adalah semangat jemaat mula-mula. Semangatnya adalah semangat pada saat KKR. Tapi di saat sesudah melalui masa ini, itu terjadi kemerosotan. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri dan hidup kita. Nah, jadi hanya pada saat KKR, oh ayo KKR, geruduk-geruduk. Itulah sebabnya saya setuju tapi saya juga nggak setuju. Kenapa? Karena sukacitanya hanya pada saat KKR. Ya, boleh sih, boleh, ya kan. Setelah itu harus apa? Berubah. Karena KKR itu adalah ibadah besar luar biasa yang harus kita manfaatkan untuk pada saat itu ada komitmen kita untuk berubah. Jadi setelah KKR ya berubah, ada buahnya. Kalau setelah KKR nggak ada buahnya, buat apa KKR, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya namanya perlunya punya pelita tapi harus punya minyak. Tidak hanya punya pelita saja, tidak hanya punya firman. Buat apa ini Bapak Ibu? Ini kalau Bapak Ibu tidak dihidupi dengan Roh Kudus, ini sama kok dengan buku biasa. Sama dengan sejarah dunia. Coba sejarah dunia ya, ada kan di sini mulai dari penciptaan sampai akhir manusia ini ada. Tapi tidak akan hidup di hidup kita firman ini kalau nggak ada Roh Kudus. Ya kan? Tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mempunyai makna bagi kita walaupun kita apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita masuk rumah orang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak ada maknanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, firman-Mu berarti firman Tuhan dan sebagainya, ya kan? Oh, maksudnya begini. Oh, berarti hubungannya dengan saya begini. Nah, itu sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, jadi punya pelita, punya firman, harus punya Roh Kudus. Karena apa? Roh Kuduslah yang menjadikan kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu sendiri dan menjadikan terus menyala pelita yang kita miliki. Yang ketiga, peka. Tadi sudah saya sampaikan, peka itu adalah tanggap. Anak-anak siapa yang mengerti tanggap? Ya kan? Tanggap itu gatean. Gatean itu berarti gampang nyantol, bukan lebih daripada sekedar nyantol Jadi ndak usah diutus, bapak ibu wis ngerti itu gatean, ya kan? Perlu apa? Langsung disambut, ya Pak Bu perlu apa? Nah di situ, ndak usah ngenteni. Ndang tangi, ya wes ya itu ya kan. Ayo ndang tangi, ndang sekolah, ndang sinau, ndang belajar. Itu namanya belum gatean. Anak kalau gatean,
Jam 7 ini kan dalam situasi tidak sekolah ya kan. Itu mestinya normalnya ya kan tetap jam 6 pagi itu bangun, sudah mandi, sudah siap, jam 7 pelajaran biasa. Ya kan? Jam 7 sudah siap ngedep buku, selesai seperti belajar jam sekolah. Lah enggak gitu. Bosan, jenuh. Kenapa? Karena kita bingung sudah hafal. Ya kan? Tapi kalau kita jam 7 pagi sampai umpamanya sampai jam 12, jam 1 ya kan, seperti belajar di sekolah, saya yakin kalian jadi pinter, enggak usah diajari, sudah jadi guru, ya kan? Dan gateane di mana? Enggak ngrepotne wong tuwek. Gitu loh ya kan? Orang tua tidak perlu ngobrak-ngobrak. Wah, anakku wis ngerti tugasnya. Nah, semacam itu. Nah, itu namanya gatean. Sama dengan firman Tuhan. Bagian yang ketiga bahwa 5 gadis yang bijaksana ini peka. Bahwa tidak hanya butuh pelita tapi butuh minyak. Pelita tok iso nyala, entek minyake mati, Bapak Ibu. Itu loh ya kan. Kita Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, terlebih keadaan zaman pada saat ini membutuhkan kepekaan kita, ya. Membutuhkan kepekaan hati pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saya akan bacakan Matius pasal 16, Matius 16 ayat 1 sampai 4. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka minta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Benar enggak Bapak Ibu? Adik-adik? Wow, langite sengengene ketok, langite kira-kira hari ini cerah enggak? Karena belum melihat. Nah, langitnya hijau, sudah kelihatan hijau, cerah. Karena kita melihat suatu keadaan. Kemudian karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Nah, itu tadi. Tadi berangkat ke sini mendung enek selambure. Wah, enggak yakin golek terang. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, keadaan zaman itu hanya bisa dibaca kalau kita itu peka terhadap keadaan ini sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu nganjuk hujan banter ya kan. Yang terakhir kemarin sampai kami itu khawatir bagaimana keadaannya. Karena apa? Karena rawan banjir dan banjir bandang maupun seperti air bah begitu tiba-tiba datang ya kan di Manado. Kemudian di Banjarmasin, ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, tidak disangka-sangka. Walaupun Kalimantan itu namanya Kalimantan, Bapak Ibu apa mengartikan? Mantan kali. Ya itu ceritanya gitu. Sebenarnya Kalimantan itu yang aslinya itu hanya bagian Kalimantan Timur dan Utara Bapak Ibu. Itu yang ada tanahnya asli Ibu ya. Jadi yang Kalimantan Tengah ke bawah itu sebenarnya tumpuan dari daun-daun itu menjadi tanah, akhirnya seperti itu terjadi. Kalau nggak percaya boleh dilihat ke Kalimantan ya. Yang pernah Kalimantan itu pasti begitu gali plek di bawah ada apa Bapak Ibu menemukan kayu yang besarnya luar biasa ya kan di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kepekaan kita terhadap keadaan zaman itu sangat penting. Sekarang zamannya, kalau sudah kita bilang kemarin, zamannya adalah ini zaman sudah tua. Walaupun ukurannya kita tidak bisa menentukan kapan berhentinya,
Tuhan Yesus yang tahu. Hanya kita perlu namanya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gini loh Bapak Ibu ya, seperti manten. Engkau mantennya di jam 10 ditemok nih. Apakah jam 10 manten ini pasti hadir? Belum, nggak jamin. Apalagi kalau mantennya dari luar kabupaten, luar provinsi, ya kan, urung keblasok. Apalagi Google itu nggak jamin, ya kan. Ada yang kesasar-sasar sampai masuk gang sempit, baliknya bingung karena kendaraan harus mundur. Belum lagi kalau ada macet di jalan raya, belum lagi kalau ada masalah di perjalanan, bane gembos dan sebagainya. Ini kan menghambat. Non sewu, jame diundur rumi ini kita sih mobilnya mogok teng dalan lho. Artinya apa? Kita tidak tahu. Tapi yang terpenting kita harus peka untuk siap-siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sangat penting. Peka, tanggap, ya kan? Gatean dengan situasi yang ada saat ini. Ini situasi Covid seluruh dunia. Ya harus peka. Anak-anak harus dilatih peka tanggung jawabnya. Karena apa? Karena ke depan kita itu kalian harus mandiri. Tidak ada dituntun. Sudah 1 tahun hampir ini Bapak Ibu guru tidak 100%, tidak 10% mendampingi. Anak dituntut namanya siswa aktif belajar. Kalau dulu namanya CBSA, ya kan? Ini harus diterapkan sekarang jadi kenyataan. Kalau nunggu ngenteni tugas ibu guru, Pak Guru, aduh, kalian akan bosan. Tapi cintailah pelajaran, pekalah dengan keadaan, maka kalian akan berhasil. Ya. Kalau Bu Guru, Pak Guru akan tetap jadi guru, tapi kalian bisa jadi presiden. Itu loh, ya kan? Nah, yang kedua mari kita lihat Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bagaimana menyingkapi yang namanya keadaan, Bapak Ibu. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Maaf, ayat 31 ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Artinya dipisahkan dari orang ke seorang. Baik itu orang yang sungguh-sungguh peka terhadap seperti gadis yang bijaksana maupun tidak peka. Baik yang sama-sama Kristen maupun tidak Kristen. Baik yang sungguh-sungguh nggak sungguh-sungguh, ya dipisahkan. Baik. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan akan memisahkan daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jangan kita pikir bahwa kambing itu orang gak percaya. Orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan itulah bisa digambarkan kambing. Gak harus orang yang gak di dalam Tuhan, ya kan? Itu orang yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Disinilah perlu apa untuk tahu ini? Roh Kudus. Selama ini kita dicekoki kalau kambing adalah orang-orang gak percaya. Nah, di situ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya kan? Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melawat engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan ini ulang-ulang Bapak Ibu akan tahu dan memahaminya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini bahwa kita melihat bahwa kepekaan itu sangat penting bagi kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, ya kan? Gatean dengan keadaan itu kita sangat penting. Kita tidak merasa memberi Tuhan, kita nggak ketemu Yesus kok, ya kan? Kita nggak merasa kita memberi Tuhan, kita nggak ketemu Yesus kok. Saya tidak melihat Allah. Tetapi berbahagialah bagi Bapak Ibu yang selalu tunduk taat di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Yang nggak usah diobyak-obyak, dengan sukarela senang hati melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka dari itu hanya dengan Roh Kudus, maka kepekaan itu akan kita bangun dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi tidak hanya pelita, tapi perlu minyak, ya. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi peka dengan keadaan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Kalau enggak peka, saya yakin enggak bangun, Bapak Ibu. Kalau enggak peka terhadap kebenaran firman Tuhan, saya yakin enggak akan ada perubahan, ya. Enggak akan ada perubahan. Hanya orang yang peka dengan kebenaran, karena Roh Kudus bekerja, akan pasti berubah dan akan menjadi lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah kita perlu belajar bagaimana 5 gadis yang bijaksana pada bagian yang ketiga. Dia peka terhadap keadaan, walaupun dikentongi kadangkala susah bangun, ya kan? Kenapa? Karena tidak imbang antara
firman dan Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun Pak Lurah zaman dahulu kena dung 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 dung, itu kentongan apa kalau yang masih ingat? Dadali apa itu, orang mati, ya kan? Kalau dadali dung 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 itu ada maknanya sendiri Bapak Ibu. Mungkin ada orang gantung diri atau bencana, ya kan? Titir, ya itu ada bahaya itu ya. Ada sendiri kodenya, ya. Kalau manggil warga ada bunyinya sendiri, ya. Nah, itu kebiasaan dari kepekaan kita. Artinya apa? Ada firman, ada Roh Kudus menjadikan kita peka terhadap kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu apa yang harus kita perbuat bagi kemuliaan nama Tuhan selama masih ada kesempatan di dunia ini. Dalam segala halnya, mari kita juga peka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, pada bagian yang ketiga, 5 gadis yang bijaksana yang harus kami pelajari. Dan pada bagian ketiga, bangunlah kepekaan kami seperti 5 gadis yang bijaksana ini ya Tuhan. Peka keadaan zaman, peka terhadap situasi, peka dengan segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini pada saat ini sekalipun ya Tuhan. Bahkan kami peka terhadap diri kami sendiri, bagi masa depan kami dan hidup kami ya Tuhan, dengan situasi yang ada pada saat ini. Urapilah, meteraikanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang telah mengasihi kami melalui kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu saja Engkau yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Bapa di surga, kami serahkan pada saat ini Bapak Ibu Saudara kami yang hadir, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, campur tangan, pimpin kekuatan kasih-Mu ya Tuhan, supaya beroleh kekuatan di dalam Tuhan, bertumbuh bagi kemuliaan menjadi garam dan terang. Kami serahkan saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, seperti Pak Rubianto, Bu Rubianto maupun Bu Lamidi. Tuhan yang campur tangan, Tuhan pimpin jamaah supaya boleh sembuh sehat dan bagi kemuliaan-Mu dalam kasih setia-Mu. Kami serahkan saudara kami yang tidak bisa hadir karena bepergian atau di perantauan. Tuhan yang campur tangan memimpin pekerjaan, aktivitas mereka, kekuatan kesehatan Bapak Ibu Saudara kami. Tuhan yang menopang dan hikmat Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang menyertai. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami yang bisa hadir karena berbagai hal yang Tuhan tahu. Tuhan yang campur tangan mengetuk pintu hati, supaya izinkanlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus bekerja dan mengubahkan menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara kami dalam berada, Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu. Bahkan di situasi yang ada pada saat ini, Engkau campur tangan ya Tuhan oleh kuasa-Mu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus akan saudara kami seiman di mana berada. Tuhan jamah, Tuhan pimpin, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus akan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Presiden, wakil para menteri dan jajarannya sampai tingkat bawah, bahkan TNI Polri yang mengawal bangsa ini, segala macam lembaga negara ini sehati sepikir membangun bagi masa depan bangsa ini ya Tuhan. Dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan di dalam segala karya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam bangsa ini khususnya. Bapa di surga, kami serahkan situasi yang ada di dunia ini dengan keadaan COVID ini. Tuhan campur tangan setiap umat-Mu ya Tuhan, supaya merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan izinkan untuk berlalukan akan semuanya ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji hormat kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama, kita terima doa berkat. Mari kita tengadahkan hati dan pikiran kita ke hadirat Allah. Allah yang punya berkat, punya kekuatan dan kuasa, kasih dan setia. Biarlah anugerahnya dilimpahkan atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih, berkat, kekuatan dan kuasa. Dan dipakailah Bapak Ibu menjadi garam terang. Dan dipakailah Bapak Ibu menjadi alat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam segala keadaan yang ada saat ini. Dan Tuhan memimpin Bapak Ibu Saudara sekalian oleh Roh-Nya yang kudus. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.